Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat dan tanpa kendala sedikit pun. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Retno Enda Supeni, SEMM selaku dosen pengasuh mata kuliah metode riset. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Renita Yuniar Saputri NIM 093, Fatima Indah Tidaryani NIM 095, Sela Susanti NIM 099, Rizka Tri Afrinda NIM 104, Melia Feralda NIM 107, Seli Oktaviana NIM 108, Vita Wardatu NIM 109, Farid Febrianto NIM 110, Robi Totul Islamia NIM 122, Yusfi Nila Fardela NIM 123, dan Rizky Anggi Pratama NIM 128. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian ilmiah dengan metode yang tepat dan benar semakin dirasakan urgensinya untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, akurat, tepat, dan benar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, di perguruan tinggi, setiap insan akademik wajib mempelajari, memahami, menguasai, dan mampu melakukan penelitian dengan metode yang tepat agar ilmu yang digeluti dapat berkembang. Mempelajari metode penelitian sangat penting bagi para pengambil keputusan penelitian, serta dapat membantu dan menambah wawasan di bidang metode penelitian. Pengetahuan dan keterampilan di bidang metode penelitian dapat digunakan untuk menyelidiki suatu masalah spesifik yang membutuhkan pemecahan masalah secara ilmiah. Jawaban atas masalah yang diselidiki dapat dipertanggungjawabkan karena proses penyelidikan atau penelitian, pemecahan masalah, dan penemuan jawaban dilakukan dalam satu seri tahap-tahap yang dirancang dan diikuti oleh metode ilmiah. Kedudukan masalah dalam alur prosedur penelitian sangatlah penting, bahkan lebih penting dari solusi dan jawaban yang akan diperoleh atau dicari. Karena masalah yang dipilih dapat menentukan perumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan kajian pustaka yang akan digunakan, bahkan juga untuk menentukan metodologi yang tepat untuk memecahkannya. 1. Proses berpikir penalaran ilmiah. Menurut Jujun Surya Sumantri, penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Menurut Tim Ahli Pustaka dalam Setiap 2017, istilah penalaran mengandung 3 pengertian, diantaranya adalah cara menggunakan pemikiran atau data. 2. Mengembangkan atau mengendalikan suatu dengan nalar atau bukan perasaan atau pengalaman. 3. Proses mental dalam mengembangkan atau pengendalian pikiran dari beberapa faktor dan berikut. 1. Ciri-ciri penalaran. Sementara penalaran mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Dilakukan dengan sadar, 2. didasarkan oleh sesuatu yang sudah diketahui, 3. sistematis, 4. terarah dan bertujuan. 5. Menghasilkan kesimpulan yang dapat berupa pengetahuan, keputusan, dan sikap tertentu. 6. Sadar tujuan. 7. Berupa pengalaman, pengetahuan, atau teori yang didapatkan. 8. Para pemikir tertentu. 9. Sifat empiris rasional. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Syarat-syarat dalam menalar dapat dipenuhi antara lain yaitu suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau akan sesuatu yang memang salah. Kedua, dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi premis harus benar. Sedangkan menurut Ahmadi dan Supriyono, berpikir merupakan daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Ketiga, tahap-tahap berproses berpikir. Tahap-tahap berproses berpikir berikut ini, yaitu mengapresiasi, memahami masalah yang hendak diselesaikan. Kedua, mengumpulkan data yang cukup relevan. Ketiga, mengambil kesimpulan. Keempat, menguji kesimpulan tersebut.
Yang pertama yaitu pengertian penelitian ilmiah. Pengertian ilmiah mengandung unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktivitasnya. Menurut Ostle pada Nazir menyatakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah, mengandung dua unsur penting yakni unsur pengamatan dan unsur nalar. Kedua yaitu kegiatan penelitian ilmiah berdasarkan ciri keilmuan Sugiono 1999 ada 3 bagian. Yang pertama adalah rasional. Rasional adalah penyelidikan ilmiah, yaitu sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua adalah empiris, menggunakan cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera mereka. Yang ketiga yaitu sistematis, menggunakan proses dengan langkah yang logis. Proses yang dilakukan dalam penelitian ilmiah berawal dari penemuan masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Karakteristik umum metode ilmiah. Yang pertama, kritis dan analitis, mendorong kepastian dan penyelidikan untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya. Yang kedua, logis, menunjukkan pada metode dari argumentasi ilmiah dan kesimpulan rasional dari bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, objektif, bahwa yang diperoleh lain akan sama apabila studi yang sama dilakukan pada kondisi yang sama. Yang keempat, konseptual dan teoritis, menuntut dan mengaruh upaya penelitian. Yang kelima, empiris, bersandar pada realita. Yang keenam, sistematis, prosedur yang cermat dan aturan baku. Tahap dalam penelitian ilmiah. Tahap penelitian ilmiah merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang benar. Penelitian tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan cara mengumpulkan data, menganalisisnya. Akan tetapi penelitian harus berawal dari penemuan permasalahan dan berkelanjutan kepada tahap selanjutnya. Menurut Indrianto dan Supomo 1999 mengatakan proses penelitian ilmiah secara umum harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, telaah teoritis. Yang ketiga, penguji fakta. Yang keempat, kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu tahap penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu masalah. Penelitian berawal dari adanya masalah yang digali dari sumber empiris dan teoritis sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan atau prariset. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah, dan pada umumnya rumusan masalah ini disusun dalam sebuah bentuk pertanyaan. Yang ketiga yaitu pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat yaitu metode atau strategi pendekatan penelitian. Untuk menguji hipotesis, maka penelitian memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima yaitu menyusun instrumen penelitian. Langkah setelah menentukan metode atau strategi, maka penelitian merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan melakukan pengujian validalitas dan reliabilitas instrumen, agar instrumen memang tepat dan layak untuk variabel penelitian. Yang keenam yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable, dan kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data penelitian dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Melalui kesimpulan ini, maka akan terjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kualitatif Sugiono 2004. Yang pertama, tahap pengumpulan data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Yang kedua, tahap reduksi, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Yang ketiga, tahap
penyajian data, yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Berikutnya ada klasifikasi penelitian menurut tujuan. Yang pertama ada penelitian dasar, yaitu penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya penelitian ini digunakan untuk menguji teori tertentu atau untuk mengetahui konsep tertentu secara lebih mendalam. Yang kedua ada penelitian terapan, yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Penelitian terapan dibagi menjadi 3, yaitu penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta penelitian tindakan. Selanjutnya, klasifikasi penelitian menurut metode. Ada 4 macam. Yang pertama, penelitian historis, di mana penelitian yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Yang kedua, penelitian deskriptif, di mana penelitian ini untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Yang ketiga, penelitian korelasional, penelitian yang bertujuan apakah terdapat asosiasi antara dua variabel atau lebih serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti. Penelitian ini tidak menjelaskan sebab akibat, melainkan menjelaskan apakah terdapat hubungan antara variabel yang diteliti. Yang keempat, ada penelitian kausal, komparatif, dan eksperimental, di mana penelitian yang menunjukkan arah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat di samping mengukur kekuatan hubungannya. Studi ini mempertanyakan masalah sebab akibat, contoh pengaruh harga terhadap permintaan produk. Ruang lingkup penelitian manajemen. Dalam melakukan kegiatan peneliti, hal yang biasanya dilakukan pertama kali adalah menentukan topik peneliti. Kegiatan tersebut biasanya akan menjadi arah dan tujuan dari kegiatan peneliti. Pengertian metodologi. Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos, yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian metodologis peneliti adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya peneliti itu dilaksanakan. Jadi metode peneliti akan datang kemudian setelah seseorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah peneliti harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmian. Pengertian lain dari metode peneliti adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek-subjek. Metodologi menurut para ahli. Menurut Nawawi, metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode dan bila mana dirangkai menjadi metode penelitian, maknanya adalah ilmu tentang metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan kegiatan peneliti. Metodologi peneliti juga dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerapkan gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematik, teratur, tertib, dan dapat dipergunakan secara ilmiah. Metodologi penelitian merupakan prinsip dasar tentang metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian. Metodologi berbeda dengan metode. Kedua istilah tersebut memang sering kali digunakan secara bergantian karena memiliki arti yang mirip. Ilmuwan sosial bernama Andre Aguirre membedakan definisi kedua istilah tersebut.
sebagai berikut. Metodologi merupakan prinsip dasar, sedangkan metode adalah teknik penerapan. Manfaat metode. 1. Menggunakan metodologi, penelitian dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan. 2. Menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. 3. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. 4. Kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Pengertian penelitian. Menurut Yusuf, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Proses penelitian adalah rangkaian tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis. Sistematis artinya penelitian merupakan proses yang terstruktur dengan mengikuti aturan atau kaidah secara berturut. Objektif artinya penelitian didasarkan pada fakta dan data. Selanjutnya logis artinya penelitian mendasarkan pada pengajian secara rasional, kritis, dan analis. Adapun beberapa pemaparan beberapa ahli secara umum proses penelitian. Yang pertama, perencanaan yang terdiri atas penentuan dan perumusan masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, membedah kepustakaan, membuat kerangka teoritis dan konseptual, merumuskan hipotesis dan metode penelitian. Yang kedua, pelaksanaan yang terdiri atas pengumpulan data, pengolahan dan analis data, menafsirkan hasil dan analisis dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, penulisan laporan. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil penelitian. Dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa ketika kita akan menyusun sebuah artikel ilmiah atau akan melakukan sebuah penelitian, alangkah baiknya kita mengetahui tahap-tahap penelitian tersebut, supaya terhindar dari kesalahan saat mengerjakan. Suatu penelitian ilmiah dengan metode yang tepat dan benar semakin dirasakan urgensinya untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, akurat, tepat, dan benar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, di perguruan tinggi, setiap insan akademik wajib mempelajari, memahami, menguasai, dan mampu melakukan penelitian dengan metode yang tepat agar ilmu yang digeluti dapat berkembang. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi kami akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.